Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah sosiologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang patologi sosial atau masalah-masalah sosial, di mana merupakan pembahasan yang penting juga dalam sosiologi. Oleh karena itu, marilah kita simak video berikut ini. Nah, kira-kira permasalahan sosial itu apa ya? Mari kita simak penjelasannya. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Contohnya, tindak kriminalitas. Nah, tindak kriminalitas ini tentu tidak sesuai dengan unsur-unsur kebudayaan dan membahayakan bagi masyarakat sekitar. Sementara, menurut Martin S. Weinberg, masalah sosial merupakan situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai warga masyarakat. Berbeda dengan pendapatnya Sutomo, menurutnya masalah sosial merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Misalnya, banyak pengangguran di suatu masyarakat. Tentu ya, jika banyak pengangguran di suatu masyarakat, tentu hal ini tidak diinginkan oleh warga masyarakat setempat. Istilah masalah sosial mengandung dua kata, yakni masalah dan sosial. Kata masalah antara lain mengacu pada masyarakat, hubungan sosial, struktur sosial, dan organisasi sosial. Sementara kata masalah mengacu pada kondisi, situasi, atau perilaku yang tidak diinginkan, bertentangan, aneh, tidak benar, dan sulit. Jadi, kesimpulannya, masalah sosial merupakan suatu kondisi atau keadaan di dalam suatu masyarakat yang keberadaannya tidak diinginkan atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat tersebut. Ada beberapa ukuran dalam menentukan permasalahan sosial. Yang pertama, terlihat perbedaan mencolok antara nilai-nilai dengan kenyataan masyarakat. Yang kedua, asal-muasal atau sumber permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian atau peristiwa tersebut. Yang keempat, adanya orang atau masyarakat yang menentukannya. Yang kelima, perhatian masyarakat terhadap suatu kejadian. Dan yang terakhir, dapat diperbaikinya suatu masalah sosial. Ada dua faktor yang menyebabkan suatu permasalahan sosial. Yang pertama, akibat dari perubahan sosial. Dan yang kedua, akibat dari pembangunan sosial. Yang pertama, akibat dari perubahan sosial. Akibat dari perubahan sosial meliputi perubahan demografi, yaitu pertumbuhan atau pengurangan penduduk. Nah, ketika pertambahan penduduk di dalam suatu wilayah meningkat, namun tidak diikuti dengan sumber daya yang ada, seperti
Contohnya, pertambahan penduduk di kota Jakarta, namun tidak diikuti dengan bertambahnya lapangan pekerjaan. Nah, ini akan menyebabkan suatu permasalahan sosial. Kemudian, perubahan ekologi, yaitu perubahan dalam relasi antara penduduk dengan lingkungan. Contohnya, ketika terjadi kerusakan lingkungan karena adanya limbah industrialisasi, maka akan berdampak juga pada kehidupan sosial masyarakat setempat. Selanjutnya, perubahan kultural. Perubahan ini mencakup perubahan dalam relasi untuk memproduksi hasil ciptaan manusia, termasuk perubahan teknologi dan perubahan struktur organisasi dan relasi-relasi sosial. Kita ambil contoh perubahan teknologi. Teknologi yang semakin canggih dapat menggantikan tenaga manusia, sehingga berdampak negatif bagi kehidupan. Seperti para pekerja di bidang pertanian yang tenaganya telah digantikan oleh mesin-mesin. Yang kedua, akibat dari pembangunan sosial. Pembangunan sosial sendiri merupakan suatu proses perubahan sosial yang meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagai suatu keutuhan, di mana pembangunan ini dilakukan untuk saling melengkapi dengan dinamika proses pembangunan ekonomi. Nah, akan tetapi, jika proses perubahan ini tidak berjalan sesuai dengan rencana, maka tujuan dari pembangunan ini tidak akan terwujud dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan masalah sosial bagi masyarakat tersebut. Berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat. Yang pertama, kemiskinan. Nah, menurut Surjono Sukanto, kemiskinan diartikan suatu keadaan tidak sanggup memelihara diri sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia sendiri masih kerap terjadi suatu kondisi kemiskinan. Ternyata kemiskinan juga memiliki beberapa klasifikasinya. Mari kita lihat penjelasannya. Klasifikasi kemiskinan berdasarkan faktor penyebab dan pembentuknya. Kemiskinan berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, kemiskinan absolut. Seseorang dikatakan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ia juga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Misalnya, pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Nah, garis kemiskinan biasanya ditentukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik. Jadi, seseorang dikatakan berada di bawah garis kemiskinan ketika pendapatan mereka berada di bawah garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS. Nah, garis kemiskinan sendiri biasanya berbeda-beda ya di setiap daerah. Nanti sahabat sosiologi bisa cek di website BPS tentang garis kemiskinan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan. Namun, mereka masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Jadi,
Kalau miskin relatif ini sebenarnya jika dilihat dari garis kemiskinan yang ditentukan oleh BPS, mereka ini sebenarnya sudah berada di atas garis kemiskinan. Namun, jika dibandingkan dengan masyarakat sekitar, mereka masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Seperti itu ya. Kemiskinan berdasarkan faktor pembentuknya. Yang pertama, kemiskinan kultural. Kemiskinan ini disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya ketika masyarakat merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Menurut Baswir, contoh dari kemiskinan kultural ini seperti malas, boros, dan tidak disiplin. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa ya malas, boros, dan tidak disiplin akan menyebabkan suatu kemiskinan kultural? Jika ada yang tahu, komen di bawah sini ya. Yang kedua, kemiskinan struktural. Kemiskinan ini disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Misalnya, kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Jadi, bedanya dengan kemiskinan kultural, kalau kemiskinan kultural itu kemiskinan yang disebabkan oleh budaya. Misalnya, yang tadi disebutkan contohnya boros. Jika di dalam suatu masyarakat itu memiliki suatu budaya boros, maka itu akan berdampak atau menjadi salah satu faktor mereka miskin. Sementara kalau kemiskinan struktural itu lebih pada faktor buatan manusia atau faktor eksternal. Bahkan yang lebih besarnya lagi itu merupakan suatu ada faktor dari sistem yang membuat masyarakat itu miskin. Berbagai faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, faktor pribadi. Faktor pribadi ini meliputi penyakit mental, kecelakaan, buta huruf, kemalasan, pemborosan, dan demoralisasi. Jadi, faktor pribadi ini merupakan segala faktor yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang membuat dia tidak berkembang dan pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Yang kedua, faktor geografis. Faktor geografis ini meliputi iklim dan cuaca yang kurang baik, tidak adanya sumber daya alam yang memadai, dan bencana alam. Jadi, faktor geografi juga menjadi salah satu faktor yang sangat berperan bagi kalangan masyarakat tertentu. Misalnya, masyarakat-masyarakat yang hidupnya bergantung dengan alam, seperti petani dan nelayan. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini seperti sebab-sebab pertanian, distribusi kekayaan yang tidak merata, pengangguran, dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif. Jelas ya, kalau faktor ekonomi itu segala faktor yang berkaitan dengan ekonomi. Kita ambil salah satu contoh, misalnya faktor ekonomi dalam hal pertanian. Misalnya masyarakat tani yang mereka itu gagal panen. Tentu ini akan berpengaruh juga pada pendapatannya. Nah, yang terakhir, faktor sosial. Misalnya, sistem pendidikan yang kurang baik. Nah, ternyata sistem pendidikan yang kurang baik juga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan karena dengan sistem pendidikan yang kurang baik, maka akan berpengaruh pada masalah-masalah sosial lainnya. Ada yang tahu seperti apa masalah-masalah sosial tersebut? Kalian bisa komen di bawah sini ya. Permasalahan sosial yang kedua yaitu kriminalitas.
Kriminalitas merupakan salah satu bentuk penyimpangan, khususnya perilaku yang melanggar hukum pidana tertentu. Bentuk tindakan kriminal seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penculikan, pencurian, dan penipuan. Nah, permasalahan sosial kriminalitas ini sebenarnya di Indonesia dianggap sebagai penyakit masyarakat. Dengan kata lain, penyakit masyarakat yang merupakan konsekuensi yang tidak diharapkan dari sistem sosial yang ada. Nah, jadi kriminalitas ini menjadi suatu masalah sosial karena tindakan-tindakan yang terdapat pada kriminalitas itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang ada pada masyarakat. Berbagai tindakan kriminalitas di masyarakat. Yang pertama, kejahatan kerah putih. Kejahatan ini dilakukan oleh orang yang berstatus tinggi atau oleh orang terpandang dalam hal pekerjaannya. Contohnya, korupsi. Yang kedua, kejahatan tanpa korban. Kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan terhadap korban secara langsung. Contohnya, berjudi. Wah, ternyata judi juga termasuk tindakan kriminalitas ya, sahabat sosiologi. Kemudian, yang ketiga, kejahatan terorganisasi. Kejahatan ini dilakukan secara terorganisasi dan berkesinambungan dengan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan jalan menghindari hukum. Contohnya, trafficking. Yang keempat, kejahatan korporasi. Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Nah, kira-kira apa ya contoh dari kejahatan korporasi? Komen di bawah sini ya. Permasalahan sosial yang ketiga yaitu kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat disebut juga ketimpangan sosial, yaitu ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya ini bisa berupa kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha, dan kerja. Kemudian, kebutuhan sekunder dapat berupa pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, atau pemenuhan pengembangan karir. Nah, sebenarnya kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial ini merupakan suatu kondisi yang timpang antara kondisi satu dengan kondisi lainnya. Seperti yang terlihat pada gambar, kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebenarnya disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara satu individu dengan individu yang lain, atau antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Nah, perbedaan itu misalnya antara si kaya dan si miskin, atau antara si pintar dan si bodoh. Perbedaan tersebut terlihat mencolok dan menimbulkan masalah dalam penanganannya. Dari beberapa pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian dari kesenjangan sosial adalah jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat disebabkan oleh perbedaan status sosial maupun status ekonomi yang ada di dalam masyarakat. Dua bentuk kesenjangan sosial. Yang pertama, kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik ini mencakup perbedaan kelas, status, kekayaan, prestis yang dimediasi oleh gender,
pendapatan, dan pendidikan. Sementara, kesenjangan baru mengikuti kesadaran yang lebih besar akan kompleksitas global yang meningkat dan adanya berbagai rentang pilihan yang lebih besar, seperti pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan yang rendah, kemudian tingkat kesehatan yang rendah, dan adanya ketidakinginan untuk mengubah kemiskinan. Jadi, kalau faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Nah, hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi atau kebijakan sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Nah, dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini juga merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Dampak kesenjangan sosial. Yang pertama, melemahnya wirausaha. Melemahnya wirausaha berkaitan juga dengan faktor internal dari dalam diri individu itu sendiri. Jadi, ketika seseorang tidak punya daya juang, bahkan menyerah pada nasib, ini akan mematahkan semangat seseorang, sehingga akan berdampak pada melemahnya wirausaha pada suatu masyarakat tersebut. Yang kedua, terjadinya kriminalitas. Nah, kesenjangan sosial juga akan berdampak pada tindakan kriminalitas. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat kalangan bawah yang semakin terhimpit oleh kondisi ekonomi, sementara tidak ada peluang bagi mereka dalam akses sumber daya. Kondisi ini akan berdampak masyarakat yang menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka terjadilah tindakan kriminalitas. Yang ketiga, terjadinya monopoli. Ketidaksamaan akses antara kalangan masyarakat ekonomi bawah dan kalangan masyarakat ekonomi atas juga dapat menyebabkan terjadinya monopoli. Contohnya, seseorang yang mempunyai kekuatan, baik dari segi ekonomi, hukum, politik, akan berupaya untuk bisa lebih menguasai bidang masing-masing dengan cara melebarkan sayap kekuasaan mereka. Nah, hal tersebut membuat kalangan masyarakat ekonomi bawah semakin tertindas karena mereka tidak punya kemampuan untuk melawannya. Nah, hal ini juga yang akan menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Upaya penyelesaian kesenjangan sosial. Yang pertama, mengutamakan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu syarat untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju. Pendidikan juga menjadi salah satu cara seseorang bisa menaikkan status sosialnya, sehingga pendidikan dianggap dapat menjadi salah satu upaya dalam menyelesaikan kesenjangan sosial. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Banyaknya lapangan kerja membuat masyarakat
memiliki kesempatan mengembangkan keterampilannya, sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hal ini dapat meminimalisir tindakan kriminalitas. Yang ketiga, meminimalkan dan memberantas korupsi. Dengan minimnya tindakan korupsi, maka diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Permasalahan sosial yang keempat yaitu ketidakadilan. Nah, ini sering kita dengar ya tentang ketidakadilan. Jadi, apa sih ketidakadilan itu? Nah, ketidakadilan pada umumnya menyangkut masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional, artinya tidak sama. Nah, di sini ada beberapa bentuk ketidakadilan. Di antaranya, yang pertama, stereotip. Yang kedua, marginalisasi. Yang ketiga, subordinasi. Dan yang keempat, dominasi. Baik, itulah pembahasan kita kali ini terkait dengan materi patologi sosial atau masalah-masalah sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di kolom komentar dengan mengisi nama dan kelasnya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.